jiwa belum ya? Belum ya. Oh belum. Oke, 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 oke. Sama sekali nggak paham ya, Rich. UP jiwa itu seperti apa? Paham secara garis besarnya aja, tapi nggak semua. Apa? Menurutmu garis besar itu seperti apa? Ya UP jiwa kayak apa namanya Pro Cinta gitu-gitu sih, Ji. Ya, nggak Hmm, yang sampai gimana-gimana, cuman tahu UP jiwa itu produknya yang mana gitu doang. oke. Yang Cece tanyain bukan masalah produknya, Ricci. Tapi kamu paham nggak UP jiwa ini sebenarnya fungsinya untuk apa? Oh, ya misalnya kalau si nasabah meninggal gitu ya, berarti kan Mm-mm. dia mewariskan sejumlah uang yang diberikan ke keluarganya. Entah itu nanti buat Mm, biaya balik nama atau mm-mm. biaya bertahan hidup dan semacamnya. Ya kurang lebih kayak gitu sih, Jay. Ya, wes benar. Berarti kan paham kamu itu bukan nggak ngerti ya, Ricci ya. Tapi mungkin maksudmu itu kamu tidak tahu semua produknya UP jiwa itu apa aja, gitu ya, benar nggak? Kenapa, Jay? Iya, berarti kan harusnya kamu tuh sudah paham manfaatnya UP Jiwa itu apa. Cuman mungkin kamu nggak tahu semua produknya UP Jiwa itu apa aja, gitu ya. Oh iya, benar benar benar. Nah, karena kan memang produknya UP Jiwa itu sekarang ini kan beragam banget ya. Sangat-sangat beragam. Makanya biasanya tuh kita eh, tanya dulu kebutuhannya nasabah itu apa. Jangan langsung kita karena ada produk baru kita tawarkan ini bagus. Nggak bisa kayak gitu. Malah dengan banyaknya beraneka ragam produk sekarang ini itu sangat membantu kita loh teman-teman. Karena apa? Karena produknya itu macam-macam, jadi kita bisa sesuaikan kebutuhan dari masing-masing nasabah. Nggak cuman maksudnya gini, misalkan kayak tadi Ricci bilang, Cinta C, Cinta ini nggak bisa Mbok kasihkan ke semua orang. Karena tiap orang kan kebutuhannya beda-beda. Benar ya teman-teman ya? Halo? Iya, Oke. Jay. Heeh. Nah, jadi misalkan kalau misalkan orangnya ini suka yang panjang gitu ya, sampai 100 tahun, 99. Nah, jangan Mbok tawari Cinta. Ya, ya sayang toh, karena preminya itu kurang lebih hampir sama. Oke. Begitu, sekarang kita next dulu ya. Kalau maksudnya ini sharing dari saya ya teman-teman ya. Jadi bisa kalian ambil yang baik. Kalau misalnya ada yang kurang cocok bisa ditanyakan ke leadernya masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya mulai. Jadi kalau saya itu ini kan kita judulnya lebih ke menghitung nilai UP. Coba saya tanya teman-teman, kalian kalau menghitung nilai UP itu gimana ngasihnya ke nasabah? Apa langsung, C ini loh, kok ini loh, UP 1M preminya segini? Atau gimana? Langsung asal hitung. Biasanya anu sih paling kalau memang anu tanya aja, pinginnya Eh, tak, berapa gitu. oh, kamu tanyanya gimana, Ricci? Masuk tanya, kok mau UP berapa? Masuk tanyanya gitu. Gak tahu sih, Jay. Lebih tepatnya aku belum pernah menemukan nasabah yang mau UP jiwa. Ya Oke, paling aku kalau gini. secara bayanganku ya paling aku tanyanya kayak gitu. Oh, oke, oke. Gini, kalau boleh tahu, kamu belum menemukan nasabah ini apa karena kamu belum pernah sounding atau karena yang kamu tawarin ini maksudnya belum berkeluarga atau gimana, Ricci? Enggak, memang belum nemu orangnya aja. Oke, ya. Ini Belum. sebenarnya kan, oke, hari ini kan sebenarnya membahasnya lebih gimana cara menghitung UP jiwa. Tapi saya sharing dikit aja ya, mungkin kayak Ricci yang belum belum maksudnya belum pernah closing UP jiwa itu, sebenarnya itu kamu tinggal lihat gini sih Ricci ya. Biasanya orang yang membutuhkan UP jiwa ini rata-rata itu pasti sudah berkeluarga. Betul apa enggak? Karena apa? Kalau berkeluarga itu tanggung jawabnya kan besar. Dia punya istri, dia punya anak. Tapi sebenarnya nggak cuma untuk istri ya. Jadi biasanya itu kalau misalkan si istri ini juga pencari nafkah utama, dia itu juga
bisa loh untuk ditawari UP jiwa. Apalagi kalau istri ini sebagai pencari nafkah utama. Mbak situ paham ya teman-teman ya. Nah, karena kita harus bisa menyadarkan mereka kalau mereka ini punya kebutuhan untuk punya UP jiwa karena apa? Karena mereka mempunyai tanggungan masa depan anak-anaknya. Karena apa? Anak-anaknya kan masih butuh sekolah, masih butuh biaya kuliah. Nah, kalau misalkan terjadi resiko, misalkan nih dia bilang, loh aku sehat kok, loh kamu tahu nggak besok atau 1 bulan lagi atau setahun lagi bagaimana keadaanmu? Kan nggak ada yang pernah tahu kan? Benar nggak teman-teman? Iya. Nah, dari situ kan kamu bisa sounding dulu lah ya, kayak gitu. Nah, kamu bilang intinya, nah kan untuk backup. Karena apa? Kalau misalkan terjadi resiko, nah terus bagaimana masa depan anak-anak? Bagaimana mereka bisa melanjutkan sekolah atau kuliah? Atau kalau enggak kan kasihan, jadi beban untuk mereka nggak bisa melanjutkan sekolah. Nah, itu makanya perlu perencanaan keuangan untuk UP Jiwa. Kayak gitu. Nah, oke, aku lanjutkan di sini ya. Kalau Cece itu biasanya tuh nggak langsung tanya, gini, dulu Cece sebagai agent awal, nggak ngerti caranya, aku langsung tembak kan, langsung kayak tadi, dibilang sama Edi, asal hitung. Nah, aku langsung bilang, daripada nggak closing, ya wes lah, UP 1M atau 500 juta, itu berapa? Langsung tak hitungkan, ini loh murah ini, UP ini loh, cuman UP ini 5 juta, preminya cuman misalkan berapa? Misalkan anggap aja 5 juta loh per tahun nih, gitu, misal. Nah, aku ini kan belajar ya, mungkin kalau teman-teman pernah tahu mentoring Janet Ma, aku belajar, aku diajari. Kalau kamu menghitung angka UP itu, kamu nggak bisa cuman langsung asal tanya. Tapi biasanya aku tuh pasti kan kita mesti ngobrol-ngobrol dulu ya, fact finding. Tahu nggak teman-teman fact finding tahu nggak? Tahu deh. Nah, fact finding itu berarti kita harus cari tahu dulu dia ini kebutuhannya apa, dia background-nya gimana, keuangannya gimana. Jadi sebenarnya kita kalau mau closing UP Jiwa itu memang eh, kalau mau UP Jiwa yang besar itu pasti kita harus punya cukup kedekatan dan tahu persis kebutuhannya itu apa kayak gitu. Nah di sini aku biasanya tuh nggak akan orang kalau tanya gajimu piro atau pendapatanmu berapa sebulan kan ya nggak etis ya betul nggak? Jadi biasanya aku akan lebih tanya pengeluaranmu berapa per bulan. Kamu ditanya gitu kamu jawab nggak, Eritz? Atau yang lainnya nih kok nggak ada suaranya. Oke, aku lanjutkan aja. Jadi kalau misalkan apa? Gimana? Halo, Oh, enggak Sisi. jadi. Tuh, ayo aja jawab. Tak boleh diem aja. Ya, kalau biasanya ditanya pemasukan ya jawabnya ya cukup buat makan gitu. Kalau ditanya pengeluaran, kira-kira kamu jawab nggak? Buat ditanya pengeluaran jawab. Malah banyak curhat jadinya. Nah, gitu. Jadi biasanya kalau aku tanya pengeluaran, misalkan orang ini kan bingung berapa, aku akan tanya ke dia, pengeluarannya berapa per bulan? Aku akan tanya berapa? 10 juta kah? 20 juta kah? Atau 50 juta? Nah, ini kita ngomong 10, 20, 50, 100 itu eh, jangan asal ya teman-teman ya. Kita mesti harus menyesuaikan dengan uh, keuangan dan background dari nasabahnya ya. Kalau misalkan nih orangnya misalkan pengusaha, terus kan bilang pengeluarannya 10 juta, ya dia ya aja, cuman kan nggak masuk dengan kebutuhannya kan gitu loh. Terus kalau misalkan nih orangnya ini misalkan pegawai gitu ya misalkan, nah terus kita nanyanya 100 juta per bulan, ya langsung lari kan orangnya, benar nggak teman-teman? Ya, betul. Nah, jadi kita harus sesuaikan. Jadi misalkan nih ya, misalkan kita tanya, contoh lah sama Edi lah wis ya. Edi pengeluaranmu per bulan berapa? Saya, kalau saya pengeluarannya setiap bulan, ya sekarang sih sudah nggak ada cicilan apa-apa ya. Jadi paling cuma buat bayar asuransi,
ya ada 10 juta. Buat makan, minum, jajan, ya mungkin 5 juta. Ya paling 15 jutaan lah. 15 juta ya, oke. Bisa anggap aja 20 juta lah ya. Ya boleh. Nah, terus oke. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Langsung tanya ya. Kalau misalkan teman-teman punya case atau apa yang bingung, langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Nggak ada ya, nggak ada yang bingung ya. Oke, next Mas. Sementara belum ada case, mendengarkan dulu jadi lebih better. Iya, nggak apa-apa. Tapi misalkan belum ada case, tapi kamu tuh punya kayak sesuatu yang ingin kamu tanyakan, biar kamu tahu, nggak apa-apa, tanya aja ya. Aman aman, Cek. Oke, oke, next Mas. Jadi, sorry Mas, back dulu. Jadi di sini biasanya aku nggak akan langsung ngitungkan UP-nya dia langsung ke aku buat 1M berapa enggak. Tapi biasanya aku akan tanya dulu pengeluarannya per bulan berapa. Sehingga jadi aku tahu pengeluarannya itu berapa. Biasanya aku hitung dari pengeluarannya itu agar aku tahu harusnya UP berapa yang dia harus capai. Oke, next Mas. Sebelum aku ajari cara menghitung ya, di sini aku mau sharing dulu beberapa. Nah, dalam menentukan angka pengeluaran, kita tuh mesti lihat profil nasabahnya. Nah, beberapa hal yang bisa menjadi analisa kita. Nah, kadang itu kita kan melihat dari penampilannya teman-teman. Tapi kadang penampilan ini pun juga bisa menipu, benar ya teman-teman ya. Jadi kadang yang kelihatannya perlente gitu kan kita anggap wah pasti ini duitnya banyak jadi bisa kita prospek. Tapi kadang juga juga bisa saja itu cuman gaya ya teman. Mungkin dia pakai apa pinjol atau apa. Nah, itu juga bisa saja terjadi. Makanya kenapa kita itu perlu fact finding. Orang ini itu benar-benar berduit apa enggak. Karena kadang itu ada orang yang penampilannya biasa, tapi dia itu punya kemampuan finansial itu yang bagus. Contohnya kayak kalau kalian mungkin tahu ya, misalkan ke Bank BCA, misalkan ada engkongko apa cicik-cicik yang biasanya dia tuh bawa kayak kantongan kresek, tapi isinya kan duitnya segepok-segepok. Atau dia bawa tas apa spum, tas pumbon ya. Ini karena ini hal ini terjadi. Waktu itu saya ketemu kan orang di pameran pameran apa ya pameran tiket gitu ya. Nah, saya mikir orang ini dandanannya itu nggak meyakinkan gitu teman-teman ya. Karena terus sudah pakai sandal jepit, terus dia bawa tas pumbon ya kan. Tapi sekarang coba teman-teman, kok dia itu bisa beli tiket di tour? Nah, berarti kan dia juga berduit kan. Kalau nggak berduit, mana bisa bayar untuk beli tiketnya. Benar ya teman-teman ya. Terus habis gitu juga kita bisa mendeteksinya itu dari tata bahasa berbicara. Jadi biasanya itu tata bahasa berbicara itu lebih kayak gini ya teman-teman. Biasanya kalau orang yang punya duit, dia itu akan lebih pede untuk ngomong. Kayak ngomong itu pokoknya misalnya contoh lah ya, orang yang punya duit di restoran sama orang nggak punya duit di restoran itu pasti berbeda cara ngomongnya. Karena apa? Kalau misalkan dia berduit, aku mau ini, wes dia kan pesennya itu dengan PD-nya, karena dia yakin dia bisa bayar. Tapi kalau misalkan orangnya ini ya uangnya pas-pasan ya, dia pasti akan mikir-mikir dulu kan sebelum pesen itu. Nah, dari situ tuh kita bisa lihat kayak gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, next, Mas. Oke, sebentar. Jadi yang pertama Bapak tanyakan, apakah Bapak sudah punya obat ini? Karena saya lihat Bapak ada potensi untuk sakit gigi. Oke. Nah, di sini yang pasti kalau kita menawarkan UP jiwa ataupun manfaat yang lain, pasti kita akan menemukan objection. Di sini teman-teman yang sudah pernah prospek ada menemukan objection nggak? Nggak apa-apa cerita aja, objectionnya apa? Nggak harus UP jiwa ya.
Mungkin dari Anggi, kalau Anggi kan sudah lebih senior ya, atau Sam. Nah, Sam ini sudah sering closing warisan juga nih. Sam, oh mungkin lagi berhalangan open mic ya kan. Oke. Kalau Edi sendiri gimana? Ada pernah menghadapi objection nggak? Oh pernah. Kalau Mm-mm. jiwa, kadang-kadang objectionnya itu adalah orang itu suka tanya premi minimalnya berapa sih? Nah, itu kebanyakan orang Mm-mm. seperti tanya Oke. premi minimal. Oke, kalau misalkan ditanya premi minimal, biasanya Edin jawabnya gimana? Kamu Ya langsung sesuai. kasih premi minimalnya nggak? Misalkan 300.000 per bulan, atau gimana? Iya, jadi aku sering jawab sesuai apa yang dijelaskan di literatur kan. Kayak, Jadi langsung kamu jawab 300.000 per bulan gitu. iya, aku jawab kayak gitu. Hmm, oke. Nah, Nah, ini teman-teman ya, kita mungkin bisa belajar dari case-nya Edi. Contoh, kayak tadi dia bilang, kalau kita jangan ngomong gitu. Karena kalau kita misalkan ngomong startnya 300.000 per bulan, ya udah kita closing-nya akan 300.000 per bulan. Betul nggak, Edi? ya betul. Nah, jadi caranya kita jangan langsung ngomong startnya berapa. Kita bilangnya gini. Kalau misalnya dia nanya kan, memang berapa start preminya per bulan? Kita bilang, oh start kita betul sih ngomong kayak Edi kan, jujur kan. Iya betul kok, startnya preminya itu bisa dari 300.000 per bulan. Tapi biasanya kita akan menyesuaikan kebutuhan dari nasabah. Karena kebutuhan tiap nasabah itu beda-beda kok, atau C. Karena apa? Kalau misalkan nih kita ambil preminya start 300.000 per bulan, pasti uang pertanggungannya itu kan ya kecil teman-teman ya. Setuju nggak? Nah kita tanya, apakah dengan uang pertanggungan cuma sejumlah ini itu cukup untuk kebutuhan dan standar hidup mereka? Kalau misalkan terjadi resiko dengan pencari nafkah utama atau breadwinner-nya. Nah, kalau dia ngomong cukup, ya sudah, ya kan. Tapi kan kita ngomong, loh misalnya UP-nya itu cuma 200 juta. Cukup tak untuk zaman sekarang ini. Uang sekolah aja untuk bayar uang gedungnya dia sudah bilangnya puluhan juta. Belum itu uang sekolah, hanya uang gedung. Cukupkah 200 juta itu? Gitu. Kecuali memang maunya sekolahnya di sekolah yang mungkin sekolah biasa ya teman-teman ya. Tapi kan pastinya kita mau kasih anak-anak kita itu sekolah yang bagus. Nggak mungkin kan kita mau kasih yang biasa. Tapi kalau memang sekarang keadaan keuangan nggak ada ya, ya daripada nggak sekolah ya udahlah sekolah seadanya ya kan. Oke, ini contoh ya teman-teman ya. Ini aku belajar dari MDRT MDRT-D ya. Jadi dia itu menemukan objection. Orangnya itu bilang, aku lebih suka properti. Ini kebanyakan orang yang cukup kaya, dia itu biasanya punya objection itu, eh enggak lah, apa asuransi jiwa. Aku mending properti ya, properti itu kan nanti naik harganya. Dia kan bilang kayak gitu. Nah, oke. Terus kita tuh bisa tanyakan, kapan terakhir kamu tuh menjual propertimu dengan harga terbaik? Karena gini, biasanya itu ya kalau kita ini mungkin kita bisa menunggu ya harganya itu bagus. Tapi kalau keadaan kita ini membutuhkan uang, apakah kita bisa menjualnya dengan harga bagus? Belum tentu kan teman-teman ya. Susah, Kemudian, nah, susah. nah iya susah. Nah itu kan nggak mungkin kalau kita lagi butuh. Jadi gini loh, kalau selama keadaan baik-baik saja, mungkin nggak masalah. Tapi ketika kita butuh uangnya dan kita butuh untuk menjual propertinya, nggak mungkin kita tuh dapat harga yang terbaik karena kita yang nyusu-nyusu, kita yang butuh kan. Nah, terus berapa lama juga properti itu bisa terjual? Memang kalau kita butuh uang, kita bisa properti ini dijual sekarang langsung terjual sekarang. Itu kan juga nggak bisa ya. Kalau bisa pun itu hoki dan pasti harganya itu ancur-ancuran. Setuju ya teman-teman ya. Nah, ini kayak tadi saya ngomong. Apakah kamu yakin kamu bisa menjual properti dengan harga yang bagus? Secepat mungkin saat
health emergencies-nya datang. Nah, health emergency ini macam-macam. Misalkan sakit kritis, nggak bisa kerja, atau mungkin meninggal, terus tapi saya punya banyak cicilan. Nah, gimana caranya untuk membayar ini semua? Dari properti nggak bisa dijual secara cepat. Nah, di sini itu kita bisa kasih objection itu dengan apa? Dengan hanya uang kecil. Ini kalau misalkan kamu punya properti kamu sewakan, contohnya gitu ya. Itu jadi dia bilang dengan hanya uang kecil yang kamu dapat dari propertimu, jadi cuma sisihkan sedikit aja, kamu tuh bisa loh memproteksi semua propertimu yang lain daripada menjualnya dengan harga yang tidak bagus kayak tadi loh. Jadi kenapa kamu perlu mempunyai insurance? Karena ketika terjadi resiko health emergencies yang datang, kamu tuh tidak perlu untuk menjual propertimu. Karena kamu sudah punya backup dana yang bisa membantu keluargamu tanpa harus mengganggu cash flow keuangan kerjaan atau harus menjual aset-aset properti. Jadi aset tetap aman, cash flow aman, tapi misalkan perlu berobat, itu tetap di-cover oleh insurance. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Yang perlu kita lakukan itu jangan jangan menolak objection mereka. Tapi kita harus bisa memberikan opini buat mereka. Sampai situ ngerti ya nggak teman-teman ya? Jadi kalau misalkan nih orangnya memberikan objection apapun, itu jangan kita tuh langsung kayak nyerang mereka gitu loh. Sampai situ ngerti ya teman-teman? Karena hal ini terjadi karena dulu saya seperti itu. Jadi saya sharing di sini itu, pikirnya kan kita mau nunjukkan kalau, loh kamu tuh loh, kayak gitu tuh berarti kan kita nunjukkan dia salah. Nah jangan teman-teman. Kita harus bisa memberikan opini buat mereka. Jadi kita harus setuju dulu dengan mereka, baru kita memberikan opini. Nah di sini fokus on their babies. Their babies itu lebih ke family-nya, jadi anak, istri, suami, keluarga, atau bisnisnya. Karena kadang orang itu kalau yang dipikirkan tuh kalau enggak keluarganya, ya bisnisnya. Nah kebetulan di Prudential ini sekarang juga sudah bisa ya teman-teman ya untuk pemegang polisnya itu badan usaha. Jadi nggak cuman pribadi. Di sini kalau misalkan pemegang polisnya itu badan usaha, berarti nanti itu digunakan untuk bisa menjaga perusahaan. Jadi misalkan terjadi sesuatu dengan CEO-nya atau pokoknya key man-nya, maka perusahaan ini tetap aman karena dia tetap akan ada dana yang membackup perusahaannya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Pan suaranya hilang. Ya, sebentar. Ya, ya. Oke, teman-teman di sini, halo, teman-teman di sini, apakah ada pertanyaan lain teman-teman sebelum saya lanjutkan? Sejauh ini belum, J. Belum ya. Atau mungkin ada objection yang mungkin kalian temui yang bisa ditanyakan. Saya Van, saya mau tanya. Boleh, silakan. Nah, contohnya beropini itu seperti apa sih dibandingkan dengan apa tadi menolak pendapat. Nah, itu. Jadi gini loh, tadi kan saya tak jelaskan ya. Jadi kalau misalkan nih orangnya bilang, enggak ah, aku nggak mau, aku lebih senang properti. Jangan kita langsung ngomong, loh properti itu rugi, gini. Pokoknya kita kayak ngelek-ngelek, jangan kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus setuju dulu, iya benar kok, properti itu bagus. Karena kedepannya itu harganya bisa naik. Nah, gitu kan, kita setuju sama dia. Itu kita memberikan opininya gini, terus kita bilang ke dia, nah benar kok, setuju kok, memang properti itu ke depannya tuh harganya naik. Nah tapi yang kok perlu pertimbangkan,
Tapi hal yang perlu Koko pertimbangkan itu di mana, Ko? Betul, ke depannya itu kan akan naik, tapi kita nggak tahu ke depannya itu kapan, jangka panjang kan. Sedangkan, Koko tahu nggak dalam 5 tahun ini akan terjadi apa saja dalam hidup Koko? Nggak ada yang bisa memastikan kan kok, karena semuanya itu yang tahu hanya Tuhan ya kan. Nah, jadi makanya itu kenapa kita itu perlu memiliki proteksi, karena proteksi ini bisa membantu Koko ketika health emergency itu datang kok, dan nggak perlu sampai istilahnya harus menjual properti atau mengganggu cash flow perusahaan. Itu ya Pak Edi ya. Oke, Van, jelas. Thank you. Oke, mungkin aku cerita sedikit ya teman-teman ya, dari kisahku yang kapan hari aku barusan closing priorities ya. Ceritanya itu gini. Jadi nasabah ini aku kenal itu canvassing ya teman-teman ya. Sebenarnya enggak sengaja sih. Karena waktu itu hanya canvassing, saya bagi kartu nama, itu pun orangnya sebenarnya menolak saya sudah. Dia bilang enggak. Aku sudah punya agent kok. Dia bilang gitu. Oh ya, aku bilang, oh ya nggak apa-apa kok, simpen aja. Siapa tahu nanti perlu, nggak perlu ini agentnya keluargaku dewek kok. Dia ngomong gitu. Oh ya nggak apa-apa kok, simpen aja. Siapa tahu nanti butuh. Akhirnya dia mau menyimpan. Nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya dia akhirnya kan follow saya. Nah, dari follow itu, dia ini sering komen-komen status. Saya juga nggak nyangka kok dia ini suka komen status ya. Terus akhirnya kan ya kita punya hubungan yang lebih baik dan lebih dekat, jadi dia sering konsultasi dengan saya gitu loh. Nah, satu ketika dia tuh tak ajak ketemu, nggak pernah mau teman-teman, nggak pernah mau. Terus satu ketika itu kena apa ya waktu itu ya? Aku lupa. Waktu itu kayaknya dia bilang, ya wes Van, ayo. Jadi dia bilang gitu loh. Aku pertama bingung loh. Kok marah-marah aja? Nggak apa-apa, aku sungkan soalnya nolak kamu terus. Nggak apa-apa lah, sesekali ketemu. Dia bilang gitu. Ya wes, oke, kita ketemu. Nah, aku nggak nyangka, padahal dia ini sudah punya agent, agentnya ini saudaranya sendiri. Waktu itu aku cuman sharing sih. Jadi ceritanya aku cuman sharing, kan mereka sudah punya cukup lengkap loh teman-teman ya. Jadi mereka sudah punya kesehatan, mereka sudah punya asuransi jiwa, mereka juga sudah punya sakit kritis lah. Bingung kan apa yang mau saya tawarkan gitu kan ya. Nah, saya cuman bilang tak bantu review polis saja gitu. Karena orangnya ini cukup detail, dia sudah ngerti. Terus akhirnya aku cuma sharing gini, kok anak koko kan belum punya manfaat sakit kritis. Ya apa lek anak koko itu buka no manfaat critical illness kok. Soalnya lek dengan usia anak koko itu sangat affordable banget preminya, tapi dengan manfaat yang bagus. Nah, dari situ sebenarnya dia galau waktu itu. Waduh, aku sungkan mbak agentku ini gimana ya? Ya enggak apa-apa kok. Aku bilang ya teman-teman, aku bilang enggak apa-apa kok. Misal aku kan cuma sharing manfaatnya. Misalkan Koko lebih serak untuk ngambil dari saudara Koko, ya enggak apa-apa, ambil lah Koko. Nah, pokoknya singkat cerita akhirnya mungkin dia bilang nggak apa-apa, aku bukan dek kamu aja. Jadi aku punya 2 agent. Jadi aku perlu apa, aku bisa bisa compare gitu loh. Jadi sebenarnya itu misalnya teman-teman ya, dia punya agent itu sebenarnya teman-teman tuh nggak usah takut. Nggak usah takut bukan berarti kita ngerebut loh ya teman, jangan ngerebut ya. Cuman kita kasih sisi baiknya aja biar nasabah yang menentukan dia mau kemana, dia lebih nyaman kemana, dan pastinya kita harus bisa memberikan value yang baik kepada nasabah kita. Nah, singkat cerita, intinya dia itu sampai ngambilkan anaknya itu sakit kritisnya itu 2 produk ya teman-teman ya. Saya juga nggak nyangka. Terus satu ketika itu dia pernah ngomong ke gini ke saya. Berikutnya tuh gini, ini yang saya ceritakan yang akhirnya saya closing full heritage itu ya. Jadi gini, dia tuh bilang gini ke saya, kan aku nggak mau nambah-nambah lagi ya. Maksudnya dia nggak bilang nggak ada duit, cuman dia bilang gini, ya aku nggak mau lah semua duitku dibuat di asuransi toh aku lah nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa liburan. Dia bilang gitu. Dia ngomong gini, masa semua duitku mau dicemplungin di asuransi KB. Kamu dewek mau nggak kayak gitu? Nah, oh iya kok, ya sorry kok aku bilang. Nah, suatu ketika
Aku sih waktu itu cuman iseng aja ya, sharing. Aku cuma ngomong, kok ini loh ada produk baru, ada program baru dari Prudential yang bagus sih, siapa tahu Koko cocok. Jadi aku cuma sharing, bukan aku mengejar dia. Terus waktu itu kebetulan ada 2 yang keluar. Satu ProFuture, ProFuture Plan Basic, yang satunya Pro Heritage. Nah, terus habis gitu aku bilang ke dia, kok ini ada yang bagus, siapa tahu Lek Koko ada rencana mau nambah UP Jiwa. Aku bilang gitu. Padahal ya teman-teman coba dilihat, dia ini UP Jiwa itu sudah banyak, sudah puluhan M lah, dan itu memang dia memang gabung dari beberapa perusahaan asuransi ya, bukan cuma Prudential aja. Jadi harusnya dia tuh kayak nggak mungkin untuk aku prospek gitu loh teman-teman. Nah tapi nggak ada salahnya kita cerita aja. Nah waktu itu intinya itu aku bilang, kok ini loh, ada program ini bagus. Karena apa? Pro Heritage ini kan biasanya orang itu, misalkan ngambil UP itu, kan takut kalau misalkan UP-nya itu apa ya, jadi nilai rupiahnya itu menurun karena kena inflasi, kan gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini itu kok ada program barunya Prudential, namanya itu Pro Heritage, di mana dia itu bisa mengimbangi inflasi ke depannya kok. Kok tahu nggak karena apa? Jadi misalkan nih, kebetulan dia kan waktu itu, karena aku tahu ya dia ini cukup berduit, jadi aku langsung ini, tapi sebelumnya kan aku juga sudah tadi ya cerita sama teman-teman ya masalah apa, kalau mau hitungan UP itu tanya dulu dia butuhnya apa, terus pengeluarannya berapa. Nah, sebelumnya kan aku sudah tanya kan, jadi aku tahu gitu loh. Nah, dari situ aku bilang ke dia gini, apa namanya, eh kok ini loh, Koko lek mau, kebetulan dia itu kan kurang, oh nggak gini, karena dia itu UP-nya itu kurang 5M untuk mencapai prestis. Jadi waktu itu tak jadikan senjata ke dia. Kok ini loh, ada programnya prestis, bagus loh kok. Koko bisa dapat free medical check up. Terus Koko ini juga Koko juga punya maksudnya privilege-privilege yang lain. Misalnya kalau misalkan apa rawat inap di rumah sakit, Koko itu bisa dapat medical hampers kok, bilang gitu. Medical hampersnya ini juga maksudnya bukan yang kaleng-kaleng loh kok, aku bilang gitu. Terus habis itu Koko juga dapat ruang tunggu VIP di rumah sakit yang kerjasama ya kok. Jadi aku ceritakan lah privilege prestis. Karena biasanya orang-orang yang berduit itu suka kalau kayak gitu. Karena kayak dinilai berbeda dari yang lain. Sama kayak mungkin nasabah-nasabah prioritasnya BCA gitu ya teman-teman ya. Nah, sama dia bilang gini, ah enggak lah, dia ngomong gitu. Ya enggak apa-apa lah, kok lihat-lihat sih lah. Ini kan saya cuma sharing. Terus aku bilang gini, kalau yang prioritas ini kok dengan UP minim 5M itu ada hemat diskon preminya itu hingga 45%. Dan dia bagusnya itu kok di tahun ke-11 dia itu mulai ada tambahan UP, dan setiap 5 tahun itu naik 10% kok, maksimal 50%. Jadi waktu itu tuh dia ngambilnya kan 5,5. Jadi berapa ya? 5,5 dikali 5,5 dikali 50%. Piro? Oh, oh, 5,5, 8,2 ya. Jadi UP-nya itu 8,2-an jadinya. Dia di atas usia piro ya? Itu umur 3. Oh, umur 60 ke atas. Jadi kan oke ya teman-teman ya. Kalau umur 60 kan orang ya rata-rata masih sehat lah ya gitu. Nah, dari situ tuh dia rada tertarik sama Purworejo. Dia ngomong nanya ke aku loh kan, menurutmu itu mending yang mana? Mending Future atau Purworejo? Aku bilang gini, ya ini balik ke Koko ya. Cuman misalnya Koko ada dana lebih, kan Purworejo sama Future lebih murah Future. Cuman aku bilang gini, Purworejo sini kok memang lebih mahal sedikit daripada Future. Cuman bagusnya itu apa? Koko kan masih muda. Nah, hidupnya kita kan pasti maunya kan hidup panjang kok. Di mana di ini usia 60 ke atas itu, UP-nya itu sudah enggak 5,5 lagi, tapi sudah menjadi 8,25.
dengan premi yang hampir sama dengan Blue Future, Koko dapat UP-nya tuh lebih besar. Gitu. Nah, dari situ terus dia memikirkan. Nah, aku sih waktu itu cuma sharing aja ya, karena tak rasa produknya ini bagus. Aku nggak nyangka akhirnya dia ngambilkan memang bukan buat dia ngambilkan buat istrinya. Karena dia juga sekalian ngejar untuk nasabah prestisnya itu tadi. Gitu, teman-teman. Oh ya, aku tadi belum ngajarin ya cara ngitungnya UP itu ya. Jadi gini, halo. Jadi misal gini ya teman-teman ya. Tadi kan kayak misalkan eh, Edi tadi kan bilang biaya pengeluarannya itu misalkan 20 juta. Kita anggap 20 juta ya teman-teman ya. Nah, Iya. aku tuh biasanya dari pengeluaran 20 juta per bulan tuh aku kalikan 12. Ini yang aku belajar dari mentoringnya Bu Janet Ma ya teman-teman ya. Nah, 20 juta kali 12 itu berapa ya teman-teman ya? 20 juta kali 16. 240. Ah, ya. 240 juta ya, benar ya teman-teman ya. Nah, terus biasa nih aku tanya, teman-teman, rata-rata kalau bunga deposito itu berapa persen? Ada yang tahu bunga deposito itu rata-rata berapa persen? Kalau Bank BCA sekitar 3%. Tapi kalau bank-bank digital bisa sampai 5-6%-an. Oke, kita anggap aja 4% lah ya. Kalau misalkan nanti teman-teman bisa dapat bunganya yang tinggi, ya syukur-syukur ya. Kita ambil yang standarnya 4% ya. Aku tuh biasa hitungnya gini teman-teman ya. Sebenarnya simpel sih hitungannya. Jadi misalkan dari biaya pengeluaran per bulannya 20 juta dikali 12 bulan karena untuk 1 tahun kan. Jadi 240 juta. Nah, 240 juta itu kita bagi dengan 4%. Bagi 0,04. Jadinya berapa tuh teman-teman? Berapa tadi, Van? Bisa diulang? Jadi, misalkan tadi biaya pengeluaran per bulan kan 20 juta. Aku kalikan setahun dikali 12 kan. Jadi tadi berapa? Heeh. 240 juta. Betul ya? Nah, Heeh. terus tadi kan aku tanya, bunga deposito itu berapa ya kan? Aku pasti ambil rata-rata tuh 4%. Karena kayak tadi, kok Edi bilang, BCA 3%, bank-bank lain tuh ada yang 5 sampai 6. Kita ambil garis tengahnya, ambil aja 4%. Kalau misalkan di teman-teman bisa dapat bunga yang lebih tinggi dari 4%, berarti kan lebih bagus. Kita ambil yang paling rendah aja, 4%. Nah, dari situ 240 juta kita bagi 4%, dibagi 0,04. Hasilnya berapa teman-teman? Ini dibagi atau dikali ya? Kalau dibagi sih 6M. Iya, dibagi 0,04 atau dikali 4%. 6M. Nah, 6M. Di situ itu aku jadi ambil garis besar, dia itu butuh minim UP 6M. Nah, tapi kalau misalkan nasabahnya itu, waduh aku enggak lah 6M mau duit piro. Nah, 6M ini maksudnya untuk total UP-nya. Dia kan bisa nyicil dulu dari 500 juta atau 1M. Nanti dia bisa nambah terus sampai paling enggak dia mencapai 6M. Sampai situ paham nggak teman-teman? Oh, ya, ya, ya. Jadi anggapannya itu biar apa Van kok langsung dibuat 6M ini? Agar nanti kalau kamu follow up, untuk follow up dia untuk nambah UP, itu lebih mudah. Jadi nggak cuma produk baru, tapi kamu tahu kebutuhannya dia itu minim UP-nya itu 6M. Jadi ketika dia baru ngambil 500 juta, atau dia baru ngambil 1M, berarti nanti kamu bisa bilang, gak apa-apa kok, sekarang ngambil dulu UP 1M. Nanti kalau tahun depan ada dana lebih, kok bisa nambah lagi 1M. Nah, kamu bisa ingatkan yang 6M-nya tadi itu. Dari situ paham ya teman-teman ya? Van, ada pertanyaan di kolom chat, Iya, Van. oke. Itu tadi paham nggak atau nggak jelas? Sepertinya dari Ricci butuh diulangi lagi yang di bagian Oh, dibagi. oke. Dibagi. Oke. Gini ya Rinci ya. Jadi misalkan, oh ya,
Ya, jadi gini, loh makanya tadi kan aku bilang, misalkan biaya pengeluaran per bulannya kan 20 juta per bulan, dikali 12 untuk mencapai 1 tahun. Kenapa kok dibagi? Dalam artian tuh kan aku tanya, menurut Koko, bunga deposito sekarang ini tuh berapa? Nah, kan ada yang bilang 3%, ada yang bilang 5, 6. Nah, aku bilang, oke, kita ambil garis tengahnya ya, anggap aja 4%. Nah, di mana jadi dari 20 juta kali 12 kan 240 juta. 240 juta ini, saya bagi 0,04 ya, 0,04 itu berasal dari 4%. Sampai situ paham? Jadi itu rumus ya, Fani ya. Iya, ini aku diajari di mentoringnya Janet Ma ya. Itu maksudnya itu biar kita follow up nanti kalau dia, misalkan sekarang dia sudah kadung UP 1M, terus kita nggak ngomong ini. Kita mau follow up tuh lah susah sih, suruh dia nambah. Paham Iya, nggak? mungkin yang nggak masuk di kepalaku sekarang itu rumusnya dari mana gitu ya. Kenapa kok dibagi itu toh? Kalau persenannya oke. Terus kayak pengeluaran per bulan oke, dikali 12 oke. Oh, iya, iya. Tapi Kenapa kenapa kok harus dibagi? Itu loh. makanya hasilnya jadi 6M. Karena 6M ini ketika cair, mau masuk no deposito yang bunganya 4%, dia tuh langsung akan keluarnya 20 jutaan per bulan. Dia terimanya 20 jutaan per bulan. Yang bisa, maksudnya kalau keluarga ditinggal, 6M ini masuk, misalkan gini ya, dia punya anggota keluarga, istrinya ini bisa nggak bekerja, tapi dia punya UP 6M. 6M ini masukkan aja ke deposito yang bunga depositonya 4%, maka si istrinya setiap bulan bisa terima 20 juta yang bisa untuk membantu kehidupan keluarganya. Nah, itu yang Diki maksud, J. Oke, paham Ya, di itu sana. tadi belum selesai soalnya. Ya. Untung kamu tanya, aku lupa soalnya. Sampai situ paham ya teman-teman ya berarti? Atau ada yang masih bingung? Jadi memang tujuannya itu kalau misalkan dia punya istri yang mungkin nggak bekerja, nah itu disiapkan kayak gini agar paling enggak tuh nanti UP-nya ini masukkan deposito, jadi tiap bulan tuh dia akan terima gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Sip, paham, Fan. Thank you. Oke. Yang lain paham semua ya teman-teman ya hitungannya ya bisa digunakan nggak ini? Ya. Ini ada peserta baru, Fan. Andreas. Oh ya, halo Andreas. Ya, Andreas. Bentar ya. Ya, Pak Andreas. Andreas ini kayaknya unitnya Riana kalau nggak salah ya. Bener nggak? Oh iya, benar. Iya, iya, benar-benar. Ya, kalau lihat pas fotonya, iya. Hmm. Sampai sini paham ya? Atau ada yang bingung dari hitungannya? Nggak apa-apa ditanyakan kayak Rich tadi bener. Aku lupa tadi mau ngomongin grogi soalnya ya lupa. Sampai sini menurut teman-teman hitungannya bisa digunakan teman-teman ya? Atau ada yang bingung atau gimana? Bisa, J, kalau Ya. wes dijelaskan alasannya itu. Bisa ya. Oke. Oke, jadi kita lanjut ya. Mm-mm. Oke, next slide. Slide-ku nggak banyak ya teman-teman ya. Jadi mungkin setelah slide-nya habis, teman-teman bila ada pertanyaan atau apa bisa ditanyakan. Ya, ini pesan-pesan terakhir ya toh. 5 sales skill yang harus kita miliki. Yang pertama, become an advisor. Jadi kita itu sebagai penasehat, jangan jadi menggurui atau gimana, tapi kita tuh cukup kasih tahu kebutuhannya. Kita kan tanya ya, yang pasti tuh harus sering bertanya teman-teman ya. Karena dengan kita sering bertanya tuh kita tahu kebutuhannya dia apa gitu loh. Nah, kita informasikan aja sebagai advisor tuh apa. Tapi jangan kita tuh jadi memaksa atau mengejar-ngejar. Pasti nasabahnya jadi nggak nyaman kan gitu ya teman-teman ya. Terus habis gitu teknologi fluency. Ini dalam artian ini sorry teman-teman ya, ini mungkin sambil dipelajari ya, karena ini hal yang aku dapatkan waktu itu di MDRT di Dubai ya. Jadi mungkin orang-orang di sana kan sudah canggih-canggih ya, jadi dia ngomongnya teknologi fluency gitu ya. Jadi maksudnya tuh kita harus paham teknologi dalam artian misalkan nih kita bisa gunakan kayak CapCut, Canva, atau pokoknya yang eh,
bisa menyupport kita sekarang ini gitu loh. Karena kalau kita nggak mengikuti teknologi, kita cuman kayak agent-agent yang dulu ya, cuman datang door to door, itu ya lama-lama akan tergerus gitu loh teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya. Terus habis gitu customer research ini maksudnya itu ya fact finding sih. Kita harus lebih tahu mengenai nasabah kita kayak gitu. Terus kalau yang virtual presence ini aku skip ya karena kebanyakan itu kayak orang untuk saat ini tak skip, cuman sekedar teman-teman tahu aja karena virtual presence itu kebanyakan agent-agent di luar negeri ya teman-teman ya, khususnya agent-agent Singapura itu kalau presentasi itu dia sudah sangat keren banget ya teman-teman ya. Presentasinya tuh benar-benar kayak buklet gitu loh ditunjukkan ke nasabahnya. Nah, itu benar-benar berarti kan harus belajar banget ya mengenai teknologi informasi. Kemudian yang terakhir tuh kita harus bisa membangun hubungan dengan nasabah kita. Membangun hubungan itu macam-macam teman-teman ya. Kadang itu membangun hubungan, misalkan aku agent, Edi agent, atau teman-teman agent itu pasti cara membangun hubungannya itu beda-beda. Karena tiap orang tuh penerimaannya juga beda-beda. Ada yang orang tuh lebih suka orang yang ceplas-ceplos, tapi ada juga orang tuh yang lebih senang orang yang detail, benar-benar service detail. Ada juga orang yang benar-benar itu orang yang suka itu diperhatikan. Nah, jadi kita itu harus bisa tahu karakter dari nasabah-nasabah kita sehingga kita bisa membangun hubungan yang baik. Gitu ya teman-teman ya. Terus ini tadi kan aku belajar ya dari Janet Ma. Tak share ya. Ini di 90 hari terakhir ini. Jadi kalau dari Janet Ma itu, ini kan cuma tinggal 90 hari ya teman-teman ya. Kalau di Janet Ma itu, kita diajar itu 5-3-3 ya teman-teman ya. Jadi 5 ini cari janji temu, 3 ini follow up, 3 ini open case. Tapi kan ya itu cukup berat. Jadi setidaknya lakukan 1 minimal dalam 1 hari itu sudah sangat bagus. Nah, di mana kalau Janet menyampaikan, kita tuh cari itu nasabah atau prospek sebutannya Chinaman. Chinaman tuh teman-teman pernah dengar nggak? Edi mungkin pernah dengar? Belum pernah sih itu. Chinaman Belum ya. pernah ya. Iya. Jadi ini diajari kalau kita cari prospek itu kriterianya itu Chinaman. Chinaman ini C-nya itu karakter. Jadi usahakan carilah prospek yang karakternya itu baik. Karena apa? Kalau karakternya nggak baik, kita sendiri juga yang repot. Betul ya teman-teman ya. Terus habis gitu yang H-nya itu health. Jadi pastikan ya health-nya juga bagus. Karena kalau sudah ada riwayat itu kalau kita nggak declare juga repot teman-teman ya. Karena zaman sekarang ini semakin ketat penilaian underwriting prudensial maupun perusahaan yang lain. Jadi sebaiknya kalau memang nasabahnya dari riwayat, kita sebaiknya declare. Mending ribet di depan daripada nanti di belakang urusannya tambah ribet. Klaim nggak kebayar, tambah ribet. Gitu ya teman-teman ya. Lebih jelasnya mungkin bisa tanyakan leadernya masing-masing. Terus habis gitu Chinaman, China, I-nya itu insurable interest. Jadi maksudnya dia itu memiliki sesuatu yang memang bisa diinsuransikan. Jadi anggapannya kayak pencari nafkah utama, breadwinner, itu penting. Atau misalkan dia nggak pencari nafkah utama, tapi misalkan anak-anak, kenapa kok perlu? Dia juga punya insurance. Nah, karena dia juga anggota keluarga, kalau misalkan terjadi resiko sama dia, juga bakal keluar uang juga lebih banyak. Berarti kan dia juga memiliki sesuatu yang perlu untuk diasuransikan. Kemudian China, N itu kebutuhan. Nah, ya tadi kayak aku bilang kebutuhan. Kenapa dia butuh untuk diasuransikan? Balik lagi kayak tadi, hampir sama kan. Karena dia adalah pencari nafkah utama. Gitu. Terus habis gitu, yang A-nya itu approachable. Approachable ini maksudnya orangnya harus cukup mudah untuk ditemui ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan orangnya ini terus nolak, terus nggak pernah bisa ditemui atau membenteng di diri ya susah teman-teman kayak gitu kita kan juga nggak bisa vending kita nggak bisa tahu kebutuhannya dia apa kan nggak bisa kayak gitu. Nah mainnya sendiri itu M ini money jadi dia harus punya duit ya teman-teman ya. A-nya ini sama tadi approachable, E-nya needs
sama seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Atau saya kecepatan atau bingung atau gimana? Itu Ini ya. tadi Riki udah tanya, Van. Ya, nah ya apa cara tahunya? Cara tahu apa ya ini? Iya, aku juga bingung. Yang mana Riki? Yang itu kok. Oke. Kan tadi kan katanya ngomong ada yang detail, ada yang ceplas-ceplos, ada yang pokoknya macam-macam lah. Ya, ya apa cara tahu nih? Oh, gini, itu gini sih lebih ya kita jadilah diri kita sendiri atau kita ini seperti apa gitu loh. Terus kan kita melihat dia ini sukanya, maksudnya kita kan nggak bisa merubah diri kita ya. Pasti kita harus mengakui diri kita tuh seperti apa. Tapi kan dengan berjalannya waktu kita akan tahu kira-kira orang ini tuh kalau misalnya ya, misalnya aku menjadi diriku sendiri, misalnya aku nih orang yang apa sanguin gitu ya. Terus aku ini ngomong cekakaan misalnya. Nah, tak lihat orang itu ternyata kayak kurang nyaman. Ya, aku nggak merubah diriku jadi nggak cekakaan ya nggak, tapi aku lebih mengerem diriku nggak terlalu cekakaan. Aku lihat dia misalnya dia dia ini orang yang suka mungkin dari orang yang sanguin disuruh berubah langsung ke melankolis memang nggak mungkin. Tapi setidaknya kita usahakan yang terbaik. Tapi biasanya nasabah itu kalau sudah memilih kita berarti dia tuh sudah bisa menerima kita, cuman kita perlu mengupgrade diri aja gitu Ricci ya. Oke, oke. Jadi sebenarnya building relationship ini lebih uh, intinya kita mengupgrade diri aja karena kan uh, cara membangun relationship tiap orang tuh pasti beda. Cuman yang pasti kita lakukan yang terbaik aja yang membuat nasabah kita itu nyaman. Gitu ya Ricci ya. Oke, thank you, J. Oke. Oke, next slide terakhir teman-teman. If you forget all the above, just remember one thing, konsistensi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita sudah belajar nih, pasti satu sisi itu kita akan lupa semua yang sudah diajarkan, lupa semua yang udah kita dengarkan, itu lupa. Saya pun kadang ya lupa. Satu hal yang perlu kita ingat, cuman konsisten aja. Konsisten terus lakukan aktivitas. Gitu ya teman-teman ya. Siap, Van. Oke, Nah, ini J. mungkin ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Atau ada pertanyaan Mungkin apa dari teman-teman? Nggak apa-apa, yang ya, apapun lah. Misalnya kalian menemui kendala apa saat ini, apalagi di 90 hari ke depan ini mungkin persiapan apa ya, J, yang mesti kita ini ya. Mungkin kamu ada punya case apa atau struggle apa yang sekarang ini dialami, mungkin kita bisa saling berbagi gitu. ya, atau mungkin dari Andreas yang barusan join, mungkin ada poin-poin tertentu yang Andreas masih kurang paham, boleh ditanyakan. Kayaknya sudah jelas semua ini ya. Iya, sudah cukup jelas semua. Ya, jadi eh, dari dari kelas ini diharapkan teman-teman habis ini bisa lebih memahami ya kalau jualan asuransi jiwa itu bukan kita asal ngitung nih atau juga bukan asal premi termurah, tapi semua itu ada dasar-dasarnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Udah paham semua ya teman-teman ya? Gak apa-apa Iya, loh, jangan sepertinya setuju. sungkan-sungkan kalau mau tanya. Ricci tadi mau tanya ya, nanya apa? Oh, enggak, J. Aman, aman. Saya masih gini teman-teman ya, kalau aku belajar sedikit ya, kalau usianya masih muda di bawah 40, itu prioritasnya cukup oke, karena dia kan bisa bertumbuh UP-nya. Kenapa kok oke? Karena misalkan dia usianya 30, itu kan 5 kali 5, 25 tahun. Ya kan? Kan yang tambahan UP-nya bertumbuh 50% itu berarti kan 25 tahun.
Jadi kalau umurnya 30 ditambah 25, berarti usia dia 55 ke atas tuh UP-nya sudah naik 50%. Itu yang membuat menarik, teman-teman. Tapi kalau usianya itu sudah berusia, kalau dia cari yang murah, itu better kasih Pro Future Plan Basic. Ini kalau dari sudut pandang saya, teman-teman ya. Tapi kalau nanti ada yang misalnya nggak cocok, ditanyakan ke leadernya ya. Karena kan produknya Prudential untuk asuransi jiwa kan nggak cuma Pro Future Plan Basic maupun Pro Heritage. Masih banyak yang lain kayak tadi Ricci bilang Pro Cinta, Pro Anugrah. Itu semua bagus semua ya. Tinggal disesuaikan kebutuhan nasabahnya sendiri-sendiri. Karena ada yang nasabah, aku nggak mau lek uangku hilang, aku mau sing uangku balik. Nah, itu berarti bisa digunakan Pro Anugrah Syariah. Kayak gitu. Oke, J. Ya, ya wis. Sudah jelas ya teman-teman ya. Edi, Iya, jelas, Pan. Cukup. ya.